menyimak saya, mendengarkan suara saya. Sayangnya, saya hanya menerima jawaban siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifatimu Arifah. Tadi saya memulai pertanyaan dengan siap atau tidak siap. Nah, di dalam hidup ini memang seringkali kita dihadapkan dengan pertanyaan siap atau tidak siap. Benar? Saya yakin insya Allah jawabannya benar. Seringkali mungkin sebagai guru tiba-tiba diminta untuk mengajar. Mungkin seorang dokter diminta untuk tiba-tiba dalam satu kondisi diminta untuk memeriksa pasien. Kemudian misalnya seorang ustadz yang tiba-tiba ditunjuk untuk ceramah. Kemudian misalnya seorang MC yang terbiasa membawakan acara tiba-tiba diminta untuk membawakan acara. Dari sekian yang saya sebutkan tadi, mulai dari guru yang tiba-tiba diminta untuk mengajar, kemudian dokter yang tiba-tiba diminta untuk memeriksa pasien, kemudian ustadz yang tiba-tiba diminta untuk ceramah, kemudian seorang MC yang tiba-tiba diminta untuk menjadi MC. Kebanyakan mereka akan siap. Kenapa? Karena mereka memiliki bekal. Nah, berbeda kondisi jika misalnya seorang yang biasanya menyanyi kemudian diminta untuk misalnya memimpin mengaji, kemudian misalnya lagi seorang guru yang tiba-tiba diminta untuk memeriksa pasien, kemudian misalnya lagi seorang ustadz tiba-tiba diminta untuk menyanyi. Nah, kebanyakan dari yang saya sebutkan tadi kemungkinan tidak siap. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Nah, sebenarnya saya juga saat ini mungkin siap untuk tampil di hadapan kamera ini karena saya sudah melakukan persiapan. Kalau misalnya tiba-tiba saya diminta untuk menyampaikan sesuatu atau tampil di depan publik tanpa persiapan, kemungkinan besar saya juga tidak siap. Kenapa? Karena saya tidak terbiasa. Nah, bisa kita lihat ya, tadi yang siap itu kebanyakan karena memang sudah terbiasa, sudah memiliki pengalaman. Sementara yang tidak siap karena memang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya selama ini, jadinya tidak siap. Kenapa? Karena belum memiliki bekal. Begitu. Mungkin bisa kita saya berikan contoh. Misalnya dalam kita ini pernah kecil. Dulu misalnya kita ketika kecil kemudian main kalau laki-laki mungkin main sepak bola, atau kalau perempuan misalnya permainan perempuan ya. Oke, kita ambil aja contoh sepak bola saja. Misalnya belum semua tim sepak bola itu kan ada beberapa ya, dimulai dari misalnya penjaga gawang atau kiper, dan penyerang dan lain sebagainya. Dalam satu tim itu ada beberapa orang. Nah, misalnya saja satu tim itu belum siap, tetapi tim lawan sudah siap dengan strateginya. Kemudian yang tim yang belum siap tadi masih diskusi misalnya. Kemudian tim lawan tiba-tiba tanpa aba-aba langsung menendang bola ke kiper, ke arah gawang maksud saya, dan itu gol. Tentu yang pihak yang belum siap akan protes. Lah, kita kan belum siap, kita belum ada aba-aba nih. Kenapa kok sudah digolkan? Ini pasti nggak sah kan? Karena kita belum siap. Pasti ada yang protes seperti itu. Nah, kemudian pasti akan nggak terima dengan hal yang seperti itu. Kemudian mungkin bisa jadi si lawannya, oh iya, ternyata kan belum siap ya, atau oh enggak dong, kita emang tiba-tiba gini sukanya gitu. Nah, hal ini kalau kita kaitkan dengan kematian tentu sangat erat ya. Dalam Allah itu akan memanggil kita tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada pertanyaan siap tidak atau siap belum, tanpa meminta persetujuan dari kita sebagai orang yang
habis waktunya, bukan habis ya, kurang tepat mungkin istilahnya, tapi kita ingat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 kalau saya tidak salah, yang kurang lebih artinya itu dan setiap umat memiliki ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya atau batas waktunya itu telah habis, tentu tidak ada waktu atau tidak dapat kita meminta untuk menunda ataupun juga memajukan. Nah, jadi kita memang harus bersiap-siap dengan kematian ini yang datangnya tiba-tiba, dan tentu kita akan siap ketika kita terbiasa. Misalnya kita terbiasa mengamalkan ibadah sholat, kemudian itu tertib puasa baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, dan juga ibadah-ibadah lain yang bisa kita jadikan bekal untuk di kampung akhirat nanti. Kita itu kan kalau mau pulang kampung, ini pas momennya nih, ini insya Allah sebentar lagi pekan depan puasa Ramadan, bulan Ramadan. Biasanya diikuti, bukan biasanya memang ya, setelah Ramadan insya Allah diikuti oleh bulan Syawal. Nah, umat Islam merayakan Idul Fitri nih. Nah, biasanya memang di momen Idul Fitri ini kebiasaan orang-orang Indonesia itu kan pulang ke kampung halaman. Kalau tidak terjadi pandemi seperti ini ya, normalnya orang-orang itu akan pulang ke kampung halaman. Nah, pulang ke kampung halaman ini kan banyak sekali yang dipersiapkan, bekalnya mungkin oleh-oleh untuk keluarga di kampung, orang tua, adik, sanak-saudara dan lain sebagainya. Banyak sekali persiapan. Nah, tentu itu tadi kan pulang ke kampung halaman nih, tentu pulang ke kampung akhirat pasti akan lebih banyak lagi persiapannya. Nah, kalau kita sudah terbiasa menyiapkan diri dengan sholat tadi, ibadah-ibadah yang sudah biasa kita kerjakan, tentu kita akan siap. Seperti contoh halnya tadi, guru yang memang terbiasa untuk mengajar, yang tiba-tiba diminta untuk mengajar, tentu akan siap ketika diminta untuk mengajar. Begitu juga dengan seorang dokter yang tiba-tiba diminta untuk memeriksa pasien, karena kebiasaannya adalah memeriksa pasien dengan profesi seorang dokter, tentu akan siap. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan amal-amal salih kita, insya Allah juga akan siap. Berbeda jika kita tidak terbiasa melakukannya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia memang sebaiknya tetap melakukan persiapan untuk pulang ke kampung akhirat nanti. Siapapun kita, tidak peduli dengan profesi kita, memang kita harus siap supaya kita tidak kaget. Kenapa? Karena kita sudah siap-siap, kita sudah memiliki bekal untuk pergi ke kampung akhiratnya. Jadi ketika tiba-tiba Allah memanggil kita, insya Allah kita dalam keadaan siap. Baik, saya rasa sekian dari saya yang bisa disimak malam ini. Tentu saya memiliki kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.